Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelum ke materi, perkenalkan terlebih dahulu saya Ratna Triwidyawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Ngawi dari SMK Modern Ngawi. Untuk tugas kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Di antaranya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik, dasar-dasar pendidikan, sistem pengajaran, dan pertanyaan pemantik dari LMS. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah usaha, kesiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Menuntun. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menyimpulkan peran seorang pendidik sebagai petani. Peran seorang petani, anak-anak diibaratkan sebagai benih yang ditanam oleh petani. Benih tersebut akan tumbuh subur dan sangat baik apabila petani merawatnya dengan baik. Dan begitu pun sebaliknya, benih akan layu jika tidak dirawat. Di sini peran terpenting adalah petani, diibaratkan sebagai guru. Benih diibaratkan sebagai murid. Rawatan diibaratkan sebagai penuntun pembelajaran keseharian. Dan hasil sebagai keberhasilan untuk anak didik. Dasar-dasar pendidikan berikutnya menurut Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti, yaitu kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis peran menentukan karakter seseorang. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan panduan antara gerak dan pikiran, perasaan dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan panduan cipta, karsa, dan karya. Oleh karena itu, kita jangan sampai melupakan dasar-dasar pendidikan, yaitu trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan dapat diartikan yang pertama, ing ngarsa sing tulodo. Yang kedua, ing madya mangun karsa. Yang ketiga, tutwuri handayani. Ing ngarsa sing tulodo yaitu di depan anak hendaknya menjadi teladan. Menjadi seorang guru hendaknya menjadi contoh yang baik dalam sikap dan bertutur kata agar menjadi teladan bagi siswa. Yang kedua, ing madya mangun karsa, di tengah membangun motivasi. Sebagai seorang guru harus mampu memberikan motivasi dan dorongan positif dalam pendekatan belajar siswa. Yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Sebagai guru, hendaknya mampu memberikan dorongan, mendukung, dan mengarahkan siswa kepada belajar yang lebih baik.
Dasar-dasar pendidikan terdapat dua sistem yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah atau indisionkritik melekat pada diri masing-masing individu. Kodrat alam merupakan lingkungan anak yang dasar, yaitu karakter, sifat dasar yang dimiliki oleh anak yang tidak boleh dilupakan sebagai seorang pendidik. Karena berbeda anak, berbeda pula merawat dan memperhatikannya. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman yaitu kekuatan, potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, dan perkembangan zaman. Kodrat zaman juga diartikan untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Tentunya tidak meninggalkan norma dan menginjak-injak harga diri bangsa. Dengan keterbukaan ini, anak didik mampu mengikuti perkembangan pendidikan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Selain itu, dalam proses pembelajaran, pusat pembelajaran adalah pada murid. Maksudnya, guru sebagai fasilitator dan murid berkolaborasi untuk menggali dan mengembangkan potensi peserta didik. Sebagai contoh, ice breaking, pengumpulan tugas, dan praktek langsung. Selain berpusat pada murid, dalam proses pembelajaran, guru juga tidak lupa untuk melakukan permainan atau ice breaking. Bermain adalah salah satu metode yang dapat digunakan oleh guru dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran akan menyenangkan dan tidak membosankan. Selanjutnya, pengumpulan tugas. Tidak hanya untuk menulis saja, mungkin pengumpulan tugas bisa berupa videografi ataupun gambar dan sebagainya. Dan selanjutnya, untuk praktek langsung dalam pembelajaran, siswa diminta untuk mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, proses pembelajaran dan suasana kelas. Pada awal tahun ajaran baru, diberikan kesempatan pada murid untuk membuat kesepakatan kelas agar menumbuhkan sikap komitmen antar murid di kelas. Dan juga guru melakukan pengembangan karakter pada murid pada saat pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran dan suasana kelas menciptakan interaksi yang harmonis antar guru dan siswa, di mana murid menjadi pusat pembelajaran, sehingga murid memiliki pengalaman pembelajaran yang menyenangkan, keseruan, dan di mana pembelajaran itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Yang terakhir, ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yaitu memberikan pelajaran tanpa melihat kodrat siswa. Yang kedua, menilai siswa hanya dari penilaian kognitif siswa. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku anak setelah mempelajari modul ini? Yaitu memberikan pengalaman belajar siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, murid sebagai pusat pembelajaran dan kita untuk menuntun mereka. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, menjadi guru panutan bagi para murid. Yang ketiga, merancang pembelajaran bagi seluruh siswa. Yang terakhir, sebagai penutup, terima kasih kami telah menyampaikan materi tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelum itu, izinkan saya untuk berpantun. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.